Halo sahabat jejak coding, pada video kali ini kita akan membahas tentang namespace yang diterapkan pada controller CodeIgniter 4. Dengan namespace, maka file-file yang memiliki fungsi yang sama akan kita kelompokkan dalam satu wadah atau bisa kita katakan dalam satu namespace. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai penerapan namespace pada controller di CodeIgniter 4, mari kita lihat apa saja daftar pembahasan dalam video ini. Dalam video ini akan ada dua pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang namespace itu sendiri. Setelah memahami konsep penggunaan namespace, selanjutnya kita akan mulai pembahasan tentang bagaimana namespace itu dapat digunakan pada controller CodeIgniter 4. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang namespace dan konsep penggunaannya. Namespace dapat didefinisikan sebagai hierarki penamaan yang digunakan untuk memastikan setiap penamaan menjadi unik, sehingga penggunaan nama yang sama dalam konteks yang berbeda dapat dilakukan. Inti dari penggunaan namespace yaitu karena adanya permasalahan ketika menggunakan nama yang sama pada konteks yang berbeda. Tujuan dari penerapan namespace yaitu yang pertama, untuk menghindari kesalahan yang diakibatkan oleh penamaan kelas yang sama dan fleksibilitas penamaan kelas. Pada dasarnya, khususnya dalam pemrograman PHP, tidak mengizinkan adanya penamaan kelas yang sama. Dengan namespace, maka memungkinkan untuk melakukan penggunaan kembali nama kelas dalam konteks yang berbeda. Tujuan dari penerapan namespace yang kedua yaitu untuk memodularisasikan proyek website yang sedang dikerjakan. Teknik pemrograman secara modular bertujuan untuk menyederhanakan program yang kompleks dengan membaginya menjadi beberapa bagian atau modul yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dalam pengembangan sistem. Pengembangan di sini bisa pada saat tahapan pengkodingan, testing, ataupun perbaikan sistem saat terjadinya kesalahan. Setelah memahami tentang namespace, mari kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang penerapan namespace pada controller CodeIgniter 4. Dalam hal ini, saya akan mendemokan penggunaan namespace dengan kasus di mana kita akan membuat website dengan lingkup front-end dan back-end. Kita akan membuat dua subfolder pada direktori controller, yaitu folder front-end dan back-end. Kedua folder ini akan berisikan file yang diberi nama yang sama, yaitu home.php. Oke, mari kita buat direktori dan file tersebut pada project C4 yang sudah kita konfigurasi. Jika Anda tidak mengikuti video tentang konfigurasi struktur folder di CodeIgniter 4 yang digunakan dalam video ini, Anda dapat menontonnya terlebih dahulu agar Anda tidak bingung dengan struktur folder yang diterapkan dalam video ini. Oke, di sini kita sudah ada dua subfolder baru pada direktori controller, di mana masing-masing direktori memiliki file yang diberi nama home.php. Langkah selanjutnya yaitu melakukan inisiasi namespace agar controller home yang ada di masing-masing subfolder dapat terbaca dan tidak menampilkan error 404. Oke, kita lakukan konfigurasi pada controller home.php yang ada di folder backend. Buka file home.php pada direktori backend, kemudian tulis baris kode berikut. Perhatikan pada bagian namespace. Namespace mengacu pada subfolder backend. Jadi, jika Anda menempatkan controller pada subfolder, maka Anda perlu mengubah namespace-nya dengan menyesuaikan dengan subfolder tempat file controller yang Anda miliki. Nah, bagaimana jika Anda ingin melakukan extend ke base controller yang ada di luar subfolder backend? Anda dapat melakukannya dengan mengubah script yang sebelumnya menjadi seperti berikut. Dari script ini, kita menggunakan use kemudian dilanjutkan dengan posisi dari base controller. Dengan ini, maka Anda dapat menggunakan function yang ada di base controller pada controller home yang berada pada folder backend.
Sampai di sini kita uji coba konfigurasi dan penerapan namespace yang telah kita buat. Demikian video tutorial tentang penggunaan namespace pada controller Codeinator 4. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami penggunaan namespace dan mempermudah Anda dalam penerapan pemrograman secara modular. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, masukan maupun request video, Anda dapat menuliskannya pada kolom komentar. Pastikan Anda mengikuti channel YouTube Jejak Coding dengan cara mensubscribe dan menekan tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Demikian video tutorial kali ini. Jangan lupa belajar dari pengalaman.